Di antara halaman-halaman ini, aku seperti menemukan suara yang lama hilang. Bukan tentang cerita yang sempurna, tapi tentang retak yang dibiarkan bercerita. Berpayung Tuhan, bukan sekedar rangkaian kata, tapi ruang untuk jatuh tanpa dihakimi dan diam tanpa merasa sendiri. Ada luka yang gak bisa dijelaskan, tapi entah kenapa terasa dimengerti. Dan ada kehilangan yang gak bisa disebutkan, tapi tetap bisa dirasakan. Dan di tengah semua itu, aku pelan-pelan sadar bahwa tidak semua yang rapuh harus disembunyikan. Kadang, kita hanya butuh satu hal sederhana, tanpa harus diminta kuat. Dan mungkin, di balik semua yang terasa berat ini, kita selalu punya tempat untuk kembali, di bawah payungnya. Pernah gak sih kamu ngerasa capek sama hidup? Sampai bertanya, aku ini berarti gak sih? Ternyata perasaan itu gak cuma kamu yang ngalamin. Nah, hari ini aku mau bahas novel berjudul Berpayung Tuhan karya Jack Wanza Eden, yang mana novel ini sangat relate dengan kehidupan anak muda zaman sekarang yang merasa terjebak dalam hubungan, karir, atau keuangan dan sedang mengalami quarter life crisis. Quarter life crisis itu apa sih? Quarter life crisis adalah periode ketidakpastian dan kecemasan emosional yang biasa dialami individu pada rentang usia 18 hingga 30 tahun. Fase ini sering muncul saat seorang merasa terjebak, bingung arah hidup, atau tertekan oleh ekspektasi seputar karir, hubungan, dan keuangan. Tokoh utama dari novel ini bernama Khalil Shalendra, seorang penulis dan penyair muda berumur 25 tahun. Dia merasa gagal dalam hidupnya, merasa gagal menjadi anak, merasa gagal menjadi penulis, dan kegagalan-kegagalan lainnya. Di puncak keputusasaannya, Khalil mengambil sebuah keputusan besar, yaitu mengakhiri hidupnya. Di situ, ia dibawa ke sebuah ruangan putih misterius yang menampilkan layar rangkaian kilas balik hidupnya, dari ia kecil hingga dewasa. Di sana ia menyadari bahwasanya kasih sayang orang tuanya sangatlah besar, dan dia menyesal atas perbuatan yang telah ia lakukan. Novel Berpayung Tuhan lumayan mirip dengan Laut Berceritanya Ibu Laila S. Chudori karena sama-sama memakai alur campuran, di mana awal ceritanya adalah kehampaan si tokoh dan menceritakan kilas balik hidupnya. Bedanya, Laut Bercerita tidak memiliki plot twist pada akhir ceritanya, dan Berpayung Tuhan memiliki plot twist pada akhir ceritanya. Yang saya sukai dari novel ini adalah cara penyampaian penulis yang puitis dan emosional membuat kita terbawa oleh sosok Khalil ini. Nah, Khalil ini adalah anak muda berusia 25 tahun yang masih bingung akan arah hidupnya. Itu sangat relate bagi saya pribadi dan mungkin teman-teman sekalian juga, karena anak muda zaman sekarang itu seringkali merasa gagal, merasa keputusasaan, dan merasa ketidakbergunaan dalam hidupnya. Padahal kita belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah saya analisis, plot twist pada bagian akhir cerita masih agak membingungkan, dan karakter tokoh Khalil ini masih kurang dalam konflik batinnya, jadi masih bisa diperkuat lagi. Di balik itu semua, pesan-pesan yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca sangat tersampaikan dengan baik, karena tidak hanya menyampaikan isu kesehatan mental saja, tetapi kita sebagai pembaca seperti bercermin kepada tokoh si Khalil tadi. Jadi, kalau kamu ngerasa capek, kehilangan arah, dan ingin ditemani, buku Berpayung Tuhan sangat cocok untuk dibaca. Bagaimana caranya menghargai hidup, bagaimana caranya menghargai kegagalan, dan memeluk semua luka-luka yang ada. Karena kadang kita cuma butuh melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, dan menyadari bahwa semuanya tidak benar-benar berakhir. Salam literasi. Salam dari Naga.